Satu lagi, ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ardi wa la khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda. Aku tidak menghadirkan mereka, kata Allah, aku tidak menghadirkan iblis dan anak keturunannya untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda, dan tidaklah aku menjadikan orang-orang yang sesat itu sebagai penolong. Ya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berdalil dengan keyakinan orang-orang musyrikin akan rububiyah Allah. Ya. Akan rububiyah Allah. Karena mereka meyakini, orang-orang musyrikin ini terhadap rububiyah Allah. Orang-orang musyrikin meyakini Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, di sini diingatkan, iya, apakah iblis dan anak keturunannya itu berhak disembah? Karena mereka menyembahnya. Iya. Apakah pantas iblis dan anak keturunannya itu berhak disembah? Padahal sebelum Allah menciptakan mereka itu sudah ada langit dan bumi. Jadi penciptaan langit dan bumi itu lebih dulu. Iya. Sehingga apa? Iblis tidak pernah menyaksikan proses penciptaan langit dan bumi. Berarti kalau iblis belum ada, lain untuk disembah. Beda halnya mungkin kalau seandainya iblis sudah ada lebih dulu ketika penciptaan langit dan bumi, masih ada kemungkinan Allah kerjasama dengan iblis dalam proses penciptaan langit dan bumi. Masih ada kemungkinan menurut logika manusia, kan gitu. Tapi kenyataannya enggak. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, iblis enggak ada, belum ada dia. Dia tidak ikut serta dalam proses penciptaan langit dan bumi. Nggak punya andil, nggak punya saham. Iya. Jangankan ikut serta dalam proses penciptaan langit dan bumi. Ya. Iblis nggak menyaksikan bagaimana dia diciptakan. Ya, bagaimana proses dia diciptakan. Berarti, ya, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah nggak pernah minta bantuan kepada siapapun, termasuk kepada iblis dan keturunannya. Allah Maha Esa dalam penciptaan langit dan bumi. Iblis dan anak keturunannya nggak punya andil dalam proses penciptaan itu. Lantas kenapa kalian malah nyembah dia? Sedangkan yang menciptakan alam semesta yang kalian yakini Allah yang menciptakannya, justru kalian menyekutukan Allah. Iya. Tidak beribadah kepada Allah. Yang kalian ibadahi mana siapa? Iblis dan anak keturunannya. Begitu ya. Nah, wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda. Ini syarat, isyarat dalam ayat ini bahwa iblis dan keturunannya itu makhluk di bawah kekuasaan Allah, ya, dan mereka tidak berhak untuk disembah sama sekali. Iya. Karena di sini disebutkan, aku tidak menjadikan orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Iblis dan yang lainnya yang kalian sembah selain Allah, yang kalian harapkan bisa menolong kalian nanti di akhirat, sama sekali tidak akan bisa menolong. Begitu. Nah, ini ayat yang ke-50 dan ayat yang ke-51. Jadi ada kaitannya. Di ayat yang ke-50 disebutkan bahwa iblis adalah makhluk yang terlaknat, dan sebab dilaknatnya karena apa? Membangkang terhadap perintah Allah. Dan sebab pembangkangannya karena apa? Karena hasad kepada Adam alaihissalam. Namun justru anehnya orang-orang musyrikin menjadikan iblis sebagai wali mereka. Ya, padahal Allah ingatkan iblis adalah musuh kalian yang nyata. Hadza siratun mustaqim.